Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, mitra JIC yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2021. Alhamdulillah kita tepat jam 10 pagi ini akan mengudara dengan pembicara yang berada di sebelah saya dengan acara sorban. Untuk itu acara sorban umat ini dihadiri oleh seorang ustadz yang beliau adalah merupakan salah satu pimpinan pondok pesantren Baitul Quran yang berada di Jakarta, posisinya di daerah Marunda sana. Gitu ya Ustadz? Ya, betul. Nah, maka sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah dalam kondisi pandemik ini kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya selawat dan salam selalu tercurah kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah dan ketua kita, yang menjadi bagaimana kita beribadah, menjalankan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita pun mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik mitra JIC, kita ketahui bersama bahwa acara ini langsung disiarkan di radio 107.7 di lantai dasar Gedung Sentral Jakarta Islamic Center, dan juga bisa streaming langsung di Facebook JIC dan juga dalam YouTube JIC TV. Untuk itu, mari kita langsung saja dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ainur Rafiq. Beliau adalah tadi sudah saya sampaikan salah satu pimpinan di Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ikhwan yang berada di daerah Jakarta Utara, dan beliau akan menyampaikan dengan tema akhlak. Dan untuk sekarang ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kepada Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq, langsung aja saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, ikhwah fillah rahimakumullah, pendengar mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini.
di hari yang berkah ini. Mudah-mudahan aktivitas kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh Amin ya rabbal atau bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa mari kita sama-sama juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melalui beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia ini dengan nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam. Dengan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu merubah peradaban dunia yang pada saat itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan kebodohan atau disebut dengan zaman jahiliyah sampai menuju kepada peradaban yang Islami. Peradaban yang isinya penuh dengan nilai-nilai yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya patut kita bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya dan juga umatnya yang senantiasa istiqomah untuk tetap istiqomah melaksanakan atau menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini ya, sebagaimana tema yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita, bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwah fillah rahimakumullah, sebelum kita masuk kepada penjelasan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui, perlu kita pahami ya, apa yang dimaksud akhlak. Karena hari ini seringkali orang ketika membicarakan akhlak itu menyamakan atau mengidentikan bahwa akhlak itu ya etika atau moral, adab, ya, sopan santun dan lain sebagainya. Yang sebetulnya ya etika, adab, moral, sopan santun itu tidak bisa mewakili ya definisi akhlak yang sebenarnya. Karena memang akhlak itu nanti akan terkait erat dengan proses seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan akhlak adalah ketika ada nilai-nilai secara transenden dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata akhlak itu ya, adalah merupakan jamak yang asal katanya dari kata kholak ya, atau khuluq, atau bisa juga dari asal kata khilqatun atau khulqiyun. Sebagaimana kita ketahui di dalam surat Az-Zariyat ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata-kata kholak di sana ya, itu menunjukkan arti akhlak sebetulnya. Sehingga bahwa akhlak itu sangat terkait erat dengan proses perjalanan seseorang dalam menjalankan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berbicara akhlak ini tidak bisa disamakan dengan adab ya, etika, moral, sopan santun. Karena bisa jadi orang punya adab, punya etika, punya moral, ya, punya sopan santun, tapi tidak termasuk dalam kategori akhlak. Ya. Kenapa? Karena ada hal yang sangat melandasi ya, bahwa itu menjadi bagian akhlak ketika itu adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dilandasi dengan iman ya. Harus dilandasi dengan iman. Karena tanpa landasan iman maka tidak termasuk atau tidak ternilai sebagai amalan ibadah. Begitu juga dengan akhlak. Ketika tidak dilandasi dengan iman, menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, menerima Allah sebagai satu-satunya Rabb yang harus kita jadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, penguasa kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita, maka hal itu tidak akan bisa menjadikan amal perbuatan seseorang kemudian dikatakan akhlak. Nah, disinilah perbedaannya antara
definisi atau pengertian tadi, etika, sopan santun, adab, dan akhlak. Karena bisa saja orang yang tidak beriman punya etika, punya adab, punya sopan santun, tapi tidak bernilai akhlak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu barangkali sebelum kita membahas bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, pemirsa JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran banyak sekali ya mencontohkan bagaimana kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kita tahu di dalam surat At-Taubah ayat yang terakhir, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semua rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Azizun, berat, alaihi, atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang berat, ma'anitum, kesusahan kalian semua. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, ya. Sehingga muncul kepribadian yang sangat luar biasa, sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang sempurna. Setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sifat yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Rasulullah adalah orang yang sangat azizun alaihi ma'anittum. Jadi beliau merasakan betapa beratnya, ya, ketika melihat ada saudara-saudara seiman, saudara-saudara sahabat-sahabatnya yang sudah masuk Islam, dia merasakan kepayahan dalam hidupnya. Maka Rasulullah merasakan berat. Nah, hari ini barangkali ya, bisa menjadi teladan. Apakah para pemimpin kita hari ini merasakan susahnya rakyatnya, penderitaan rakyatnya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan betapa penderitaan rakyatnya itu menjadi penderitaannya. Bahkan Rasulullah lebih berat menanggung penderitaan tersebut. Sampai-sampai muncul di awal-awal perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau melihat ada kesusahan yang menimpa umatnya. Salah satu misalkan ketika ada sahabat-sahabat Rasulullah yang meninggal, maka beliau akan selalu menanyakan tentang hutangnya. Ya. A'alaihi dainun, apakah yang meninggal ini punya hutang? Ketika misalkan dijawab oleh sahabat-sahabatnya, na'am ya Rasulullah, alaihi dainun, dia punya hutang. Maka saking sedihnya melihat ada sahabatnya, ada umatnya yang meninggal punya hutang, maka Rasulullah kemudian tidak menyolati orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang. Sehingga kemudian beliau menyuruh, sallu ala sahibikum, salatilah sahabatmu, ya. Salatilah sahabatmu. Nah, Rasulullah tidak mau menyolati itu karena saking sedihnya beliau tidak bisa memberikan solusi bagaimana umatnya, sahabatnya yang meninggal itu masih punya tanggungan hutang. Tapi seandainya kalau ada yang menjamin hutangnya, maka bisa saja Rasulullah mau menyolati. Karena pernah suatu ketika sahabat Abu Qatadah, sahabat beliau ada yang meninggal, kemudian beliau datang ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta Rasulullah untuk menyolati sahabatnya. Dan pertanyaannya sama. A'alaihi dainun ya Abu Qatadah, apakah sahabatmu yang meninggal ini punya hutang, wahai Abu Qatadah? Maka Abu Qatadah menjawab, na'am ya Rasulullah. Alaya dinaraini, dia punya hutang 2 dinar. Kemudian Rasulullah seperti biasa, sallu ala sahibikum, salatilah sahabatmu. Dan Rasulullah tidak mau menyolati. Tapi kemudian Abu Qatadah memaksa Rasulullah, ya Rasulullah, alaya dinaraini, yang 2 dinar itu menjadi tanggungan saya, biar saya yang melunasi hutangnya. Ya, ketika Abu Qatadah menjamin hutangnya, maka Rasulullah mau menyolati.
Nah, begitulah bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menanggung beban berat penderitaan umatnya. Tapi nanti dalam situasi dan kondisi yang berbeda, ya Rasulullah dalam perkataannya berbeda lagi. Ketika misalkan di masa-masa Islam sudah mulai bangkit ya, perekonomian umat Islam sudah bagus, maka pertanyaan Rasulullah bukan hanya hutang, ya, tapi beliau mengatakan man mata ya walahu malun, barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Dan man mata walahu dainun, dan barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya hutang, alayya qada'uhu, maka aku yang akan menjamin hutangnya. Jadi Rasulullah di saat beliau mapan ya secara ekonomi, atau barangkali baitul mal sudah cukup mampu untuk memberikan bantuan kepada umat Islam, maka Rasulullah seperti itu. Ketika ada orang meninggal, kalau punya hutang, maka hutangnya ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah gambaran bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat At-Taubah. Nah, yang perlu dipahami oleh kita, ikhwah fillah rahimakumullah, pemirsa Jais yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sedemikian agung akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menjadi manusia yang paling mulia, yang paling utama, yang paling sempurna, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qalam, Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, kemudian para ulama mengartikan akhlak yang agung adalah dengan akhlak Rasulullah adalah dengan Al-Quran. Karena memang dalam satu riwayat, Aisyah ketika ditanya oleh sahabat Rasulullah bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwa keagungan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, atau akhlak Rasulullah itu sendiri adalah Al-Quran. Ya, nah, itulah barangkali yang melandasi seseorang mampu berakhlak yang baik ya, berakhlakul hasanah, bahkan sampai berakhlakul karimah, karena ada landasan yang mulia, landasan yang agung, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, terima kasih Ustadz untuk pengantar awalnya, luar biasa. Ternyata akhlak itu bukan hanya sebatas budi pekerti. Iya, betul. Ya, tapi rupanya itu harus punya landasan. Punya landasan bahwa budi pekerti atau perbuatannya itu landasannya adalah wahyu, landasannya adalah Islam, landasannya adalah Al-Quran. Begitu kan Ustadz ya? Iya, betul, nah, betul. Sehingga bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, Rasulullah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ditanya oleh sahabat kepada istrinya. Artinya kan istrinya tahu bagaimana yang dekat dengan Rasulullah, kehidupan sehari-harinya. Kalau sahabat-sahabat kan tahu di luar. Betul. Ya, maka bertanya langsung. Artinya sahabat ini kan tahu kepada Rasulullah tuh di luar tuh akhlaknya tuh udah luar biasa. Betul. Tapi bagaimana ditanya ke istrinya yang orang terdekatnya. Kadang orang di luar itu bagus, Ustaz. Betul. Di pekerjaannya, di kantor, di itu. Tapi yang pas saat di rumah, istrinya, anak-anaknya tidak mencerminkan seperti itu. Nah, bagaimana menurut Ustadz akhlak yang harusnya sekarang kita tanamkan di rumah tangga-tangga kita ini? Tangga-tangga rumah tangga yang Islami, bukan hanya akhlak baik di luar, tapi juga baik terutama di rumah-rumah kita ini. Betul. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang beliau itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sangat sempurna, sehingga bahkan untuk mencari celak ya dari kepribadian Rasulullah itu nggak bisa ditemukan. Ya. Biasanya kan yang lebih mudah untuk mencari celak kekurangan suami kan istri ya. Iya. Karena istri itu lebih gampang ketika dikorek untuk menjelaskan kejelekan suaminya lebih gampang. Tapi
Disinilah kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang istrinya banyak ya. Iya. Tapi tidak ada satupun istri Rasulullah yang mencela ya, yang menjelek-jelekan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana Rasulullah mampu mempraktekkan akhlak yang sedemikian indah, sedemikian sempurna dalam rumah tangganya, yang ini mesti harus kita tiru. Maka sama juga kita, bagaimana kita membangun rumah tangga supaya mampu melahirkan keluarga yang berakhlakul karimah, dari mulai pasangan hidup kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan orang yang berada di dalam tanggungan kita ya. Kalau orang tua ada di rumah kita, maka termasuk orang tua kita, saudara-saudara kita. Itu menjadi tanggungan buat kita, bagaimana kita membina ya keluarga kita supaya seluruh isi keluarga kita mampu melahirkan akhlak yang baik ya. Nah, itu Ustaz. Saya garis bawahi bagaimana membina rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita untuk membangun sebagaimana Rasulullah. Nah, langkah-langkahnya gimana Ustaz? Ya, betul. Yang paling nggak praktis sehingga ini biar bisa kita terapin di rumah-rumah kita. Sebetulnya ketika kita melangsungkan akad nikah, awal kali kita melangsungkan akad nikah itu kita sudah mengikat atau sudah berjanji lah, berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa visi misi dari rumah tangga yang akan dibangun adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat bahwa akhlak itu tadi di awal saya sampaikan terkait erat dengan ibadah. Jadi akhlak itu buah, ya, buah atau proses bagaimana kita membangun ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan melahirkan akhlak. Dan pasti akhlak yang dilahirkan karena proses pengabdian kita kepada Allah nanti akan menjadi baik, ya. Akhlaknya menjadi baik, akhlak hasanah. Ya, bahkan sampai menjadi akhlakul karimah, menjadi mulia, menjadi fadilah, ya, terutama. Artinya kalau dilandasi dari situ, maka kita paham atau kita sadari bahwa akad nikah itu diawali dengan bagaimana kita mengikat perjanjian itu karena Allah. Artinya yang pertama harus kita bangun dalam rumah tangga basis akidahnya. Bagaimana keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu kemudian diwujudkan dalam aplikasi kehidupan di dalam rumah tangganya. Ya. Keyakinannya terhadap Allah, ya. Kita yakin bahwa Allah adalah Rabb, di mana makna Rabb itu meliputi Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, memelihara. Kalau keyakinan itu tertanam dalam keluarga kita, ya, maka keyakinan-keyakinan itulah yang akan menjadi landasan, menjadi pondasi untuk melahirkan akhlak yang baik. Ya. Di mana misalkan seseorang yang keluarga yang dibangun di atas landasan akidah tadi, ya, mengimani Allah sebagai Rabb, maka suatu ketika misalnya digoncang dengan masalah ekonomi, ya, seperti hari ini kan banyak ya, betul. Rumah tangga yang goyang karena adanya pandemi ini, betul. Ya, dan sangat dirasakan betul bagaimana masyarakat bangsa Indonesia hari ini ketika pandemi ini menjadi satu musibah yang besar, ternyata berdampak terhadap pembangunan akhlak di dalam rumah tangga, ya, sehingga ada rumah tangga yang tadinya harmonis kemudian tidak harmonis lagi. Bahkan tidak banyak kemudian yang bercerai gara-gara ya. Tapi ketika kita meyakini bahwa rumah tangga yang kita bangun adalah dengan landasan yang kuat tadi, dengan meyakini Allah sebagai Rabb, maka sebetulnya nggak ada kaitannya apa-apa dengan ekonomi kita. Ketika kita yakin bahwa pandemi ini menjadi masalah, maka kita yakin terhadap Allah sebagai Rabb yang memberikan rizki, ar-razaq, tetap ya, dalam situasi dan kondisi apapun Allah akan terus memberikan rizkinya. Nah, keyakinan inilah yang kemudian menjadikan rumah tangga menjadi tenang, ya. Rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah. Sikap yang muncul ketika terjadi pandemi seperti itu tetap sabar. Nah, kesabaran inilah kan buah dari akhlak seseorang dalam menghadapi masalah. Jadi Ustaz, kuncinya adalah akidah, ya, keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Berarti kalau akhlak ini adalah buah, Ustaz nyampaikan buah, berarti hubungan dengan pohon berarti Ustaz. Oh iya. Betul. Berarti kalau ada pohon, berarti ada akarnya, ada batangnya. Nah, itu gimana Ustaz? Tadi akidah, Ustaz juga nyebut-nyebut akidah. Nah, gimana hubungan akidah dan akhlak itu tadi?
Kalau kita berbicara akhlak tadi adalah buah, maka memang kalau di dalam Al-Quran itu ada gambaran proses tumbuhnya, lahirnya akhlak ya. Yang kalau dikatakan sebagai buah, maka ada gambaran dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 24. Ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amtsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Jadi ayat ini sebetulnya perumpamaan, tapi kalau kita kaitkan dengan materi akhlak, ini juga bisa dikaitkan. Karena berbicara pohon ini tadi gambaran tentang itu tamsil bagaimana Allah menggambarkan keimanan seseorang. Ya. Karena Allah ingin memberikan gambaran kalimah thayyibah. Kita tahu kalimah thayyibah itu kalimah tauhid, ya. Kalimah-kalimah yang baik. Kalimat tauhid, kalimat tasbih, kalimat yang menunjukkan akan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, sebagai ilah yang mesti harus kita ibadahi. Bagaimana gambaran kalimat itu Allah perumpamakan seperti pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana perumpamaan kalimah yang baik? Apa kata Allah? Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Bahwa kalimat tauhid itu bagaikan pohon yang baik. Kita kalau melihat pohon yang baik pasti gambarannya pohon ini adalah ya asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghujam ke dalam bumi dan batangnya menjulang ke langit. Ya. Itu menunjukkan bahwa pohon ini adalah pohon yang baik. Artinya ketika suatu ketika tertiup angin seperti semalam ya, angin begitu kencang mungkin ya hanya goyang-goyang saja, tidak sampai tumbang karena akar yang cukup kuat. Ya. Begitu juga dengan orang yang punya keyakinan yang kuat terhadap kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka keyakinan yang kuat itu akan menjadi landasan, menjadi pondasi ya. Kekuatannya dalam menghadapi problematika kehidupan, ya, termasuk ya di dalam rumah tangga. Kondisi sekarang bahkan ini bukan juga hanya bisa bertahan. Ya, kalau digambarkan dalam ayat ini kan sampai tu'ti ukulaha kullahin bi'izni rabbiha, sampai memberikan buahnya di setiap musimnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin ya tetap dalam kondisi diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang berat, tetap akan bisa memberikan buah, memberikan manfaat ya. Ya buahnya seperti tadi sabar. Sehingga itu menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali kaitan antara akhlak dengan apa yang tadi saya sampaikan, pohon ya. Buah tadi Ustaz. Ya, sangat menarik ini Ustaz. Sehingga saya teringat dengan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Betul. Nah, artinya berarti sebelumnya belum sempurna atau Rasulullah sudah tinggal menyempurnakan atau Rasulullah selanjutnya. Nah, bagaimana juga dihubungkan dengan kita nih sebagai yang mengaku umatnya, dan jangan sampai malah kita ngaku umat sama Nabi nggak dijadui. Kamu bukan umat saya gitu. Nah, gimana Ustaz? Iya. Kita tahu bahwa Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak ya. Nah, Rasulullah itu diutus ada sebagai khatamun nubuwah, sebagai penutup Nabi, sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran Islam yang sudah dibawa sebelumnya dari mulai Nabi Adam ya sampai kemudian Nabi Isa dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang posisi Rasulullah menjadi khatamun Nabi ini menjadi penyempurna. Jadi Islam yang dibangun dari awal dari Nabi Adam maka disempurnakan ya. Islam itu oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sempurna. Ya. Sedemikian sempurnanya maka Rasulullah menjadi uswah. Ya. Ketika beruswah, ya beruswah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak perlu beruswah kepada, ya perlu ya. Ada nabi-nabi yang nanti kita bisa ambil ibrohnya misalkan, ibroh bagian-bagian bukan keseluruhan. Ya. Seperti Nabi Ayub. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu kita bisa ambil. Tapi secara keseluruhan dalam perjalanan proses
akhlak kita atau perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka uswah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih Ustaz. Kaitan tadi dengan bagaimana Rasulullah sebagai penyempurna akhlak dalam perjalanan nubuah ya. Nah, sekarang bagaimana kita yang notabene kita harus mengaku dan berupaya untuk menjadi umat Nabi, pengikut Nabi, namun bagaimana kadang akhlak kita masih mencontoh yang milih-milih gitu Ustaz. Kadang-kadang milih-milih, bahkan ngikutin sekarang rame ikut itu gitu. Dan dia bahkan semaunya sendiri gitu. Gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an Allah pernah menggambarkan satu kondisi ya, di mana kondisi umat manusia itu ya Allah peringatkan melalui ayat itu ya, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wan nabiyyin wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa qama salata wa ata zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dhara'ina wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan statement ya, bahwa kebajikan itu ya, bukan kalian berkiblat kepada barat ataupun berkiblat kepada timur. Supaya kita nanti punya prinsip. Jadi kiblat kita kan hari ini kan sering, memang peradaban dunia itu selalu dibagi dua ya. Ada peradaban barat dan ada peradaban timur. Dan hari ini orang seringkali menjadikan dua peradaban itu menjadi contoh ideal. Ya harusnya seperti itu tuh. Iya. Bagaimana ketika melihat dari sisi material, maka akan melihat barat, karena barat lebih sukses di bidang material, di bidang materi barat lebih sukses ya, sehingga mampu membangun gedung-gedung yang mewah, membangun bangunan-bangunan yang megah dan lain sebagainya. Dan ternyata itu diingatkan oleh Allah bahwa kebajikan itu bukan seperti itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Nah, pola tingkah laku yang seperti itu ternyata dipengaruhi oleh landasannya, oleh akidahnya masing-masing. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang barat itu berbicara terkait dengan Allah ya, dengan Tuhan. Orang-orang barat itu kan lebih ya nggak percaya Tuhan. Ya, Tuhan mereka itu ya materi. Ya. Cenderung ketika menyikapi Tuhan itu nggak, orang-orang barat itu ateis lah. Ya. Kurang percaya terhadap Tuhan. Sehingga berdampak kepada pola pikir, tingkah laku atau akhlaknya. Ya. Sehingga seperti misalnya pergaulan bebas kan diusung dari sana, dari barat. Nah begitu juga dengan timur. Timur berbeda. Kalau orang-orang timur, ya, bagaimana orang timur menyikapi Tuhan? Orang timur percaya, cenderung percaya kepada Tuhan. Hanya saja kalau dalam catatan sejarah orang timur itu Tuhannya nggak cukup satu. Ya. Sehingga bagaimana Mekah ketika jahiliyah itu, ya Tuhannya banyak. Ada Tuhan Lata, ada Tuhan Manat, ada Tuhan Uzza. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada berapa? 360-an. 60-an ya. Iya. Berhala yang dijadikan Tuhan. Artinya sangat berbeda dengan Barat. Kalau Barat cenderung nggak percaya Tuhan, ke Timur percaya tapi nggak cukup satu. Nah itulah yang kemudian menjadi dasar ya, lahirnya ya perilaku manusia, sehingga berbeda antara orang Barat dan orang Timur, perilakunya beda. Maka Allah kemudian ingatkan bahwa kebajikan itu bukan engkau berkiblat kepada Barat Timur, tapi kebajikan itu manakala ya, walakinnal birra man amana, dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup itu, karena banyak. Ya lanjutannya adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Itu menjadi pondasi-pondasi untuk melahirkan akhlak. Ya, disebut akhlak ketika dia landasannya adalah iman kepada Allah. Jujurnya orang yang beriman dengan jujurnya orang yang tidak beriman berbeda. Walaupun sama-sama jujur. Sama-sama jujur.
Kalau jujurnya orang beriman jadi pahala, jadi akhlakul hasanah, tapi jujurnya orang yang nggak beriman, ya nggak jadi apa-apa, hanya jadi pujian manusia. Karena nggak punya landasan. Itu yang membedakan akhlak ya dengan tadi etika, adab, moral, sopan santun dan sebagainya. Landasannya adalah karena iman. Jadi yang menjadikan sesuatu itu bernilai baik ya, itu karena landasan iman. Kemudian wal yaumil akhir, punya tujuan akhir. Dalam perbuatannya punya tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah akhirat. Ya. Karena kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang bukan kehidupan yang sesungguhnya, yang fana. Yang kekal adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Terus sampai ya harus meyakini malaikat ya, bagaimana keberadaan malaikat itu bukan hanya yakin malaikat ada, tapi dirasakan betul oleh kita, sehingga akan berdampak terhadap akhlak kita ketika mau melakukan kesalahan. Oh, ada malaikat. Karena merasakan kehadiran malaikat dalam kehidupan kita. Ya. Dan kemudian wal kitab ini juga menjadi prinsip, karena disebut akhlak nanti ada aturan mainnya, dan kitab ini adalah mengatur, mengarahkan, membimbing supaya melahirkan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau digelari wa innaka la'ala khuluqin azim adalah ketika melekat dalam diri Rasulullah Al-Quran. Apakah sebelumnya kepribadian Rasulullah nggak baik? Baik, baik. Karena Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari lahir sampai sebelum diutus sudah semuanya sempurna. Bahkan dijuluki oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik ya Mekah sebagai Al-Amin, ya, julukan yang cukup fenomenal ya. Pada saat itu julukan itu cukup fenomenal karena nggak ada manusia yang dijuluki Al-Amin kecuali Nabi Muhammad. Ya. Dia juga Al-Amin karena memang posisi beliau itu mampu memberikan jaminan keamanan di masyarakatnya, dipercaya ya. Lebih percaya kepada Muhammad SAW sampai termasuk ketika beliau diutus, ya orang-orang yang menolak, yang ingkar tuh sebetulnya masih menaruh harapan atau masih menaruh kepercayaan kepada Rasulullah. Buktinya ketika proses hijrahnya Rasulullah ya, ternyata hijrahnya Rasulullah itu tersendat oleh salah satu yang menjadi kendala adalah banyak orang yang nitip harta kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Sehingga sibuk untuk mengembalikan titipan, padahal yang nitip orang-orang kafir. Orang-orang yang menolak Islam. Rasulullah. Maka ditugaskan Ali untuk menggantikan. Mengembalikan, maka Ali kemudian belakangan berangkat hijrahnya. Ya. Ya, itu salah Ustaz, satu luar biasa ini ya saat kita bicara akhlak. Dan saat kita bicara akhlak saya teringat bagaimana Rasulullah dengan pemaafnya yang suatu ketika Rasulullah itu pernah menyampaikan kalau engkau ketemu si ini bunuh. Yaitu memang orang-orang kafir, Ikrimah, Abu Jahal dan yang lainnya. Namun saat perjalanan dakwah Rasulullah sampai mengalami kemenangan yang Allah berikan dengan Futuh Mekah, ternyata mereka juga masuk Islam. Rasulullah langsung memaafkan dan tidak ada permasalahan lagi. betul. Artinya berarti Rasulullah saat dibimbing oleh wahyu akhlak yang luar biasa, ya, maka berupaya ya untuk mengaplikasikan dalam kehidupan yang saat itu gitu. Nah sehingga namun itu kan luar biasa. Betul. Ya. Namun dalam perjalanan tadi Ustadz sampaikan Rasulullah itu sampai digelar Al-Amin, tapi juga perjalanannya Rasulullah disebut majnun gitu Ustaz. Iya. Gila. Betul. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Iya. Jadi gelar Al-Majnun itu justru ketika Rasulullah SAW diutus, ketika Rasulullah dibi'tsahkan oleh Allah, turun wahyu kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kaumnya, maka disitulah mulai muncul tuduhan-tuduhan. Ya. Bahwa Rasulullah gila. Gila di sini bukan gila seperti orang gila yang gelandangan di pinggir jalan, bukan. Karena Rasulullah membawa satu akidah ya, akidah tauhid yang meyakini hanya satunya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan
menjalankan satu aturan ya, bahwa aturan hidup di masyarakat itu nggak seperti orang-orang pada saat itu, orang-orang Iya. jahiliyah. Oh. Sehingga mereka menganggap ini satu aturan, satu sistem yang mustahil untuk bisa diterapkan. Gila Muhammad kalau mau menerapkan aturan seperti ini dalam kehidupan yang sudah morat-marit, yang sudah carut-marut ya di zaman jahiliyah. Untuk merubah satu tatanan yang sedemikian, maka kemudian muncul kalimat-kalimat yang tidak pantas ya, yaitu Rasulullah al-Majnun. Tapi kan kemudian dibantah oleh Allah. Ya. Itu dalam surat Al-Qalam. Iya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi kemudian ditegaskan oleh Allah bahwasanya engkau adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ada keanehan jadi. Jadi sebelum Rasulullah diutus oleh Allah dengan gelar Al-Amin yang kalau kita lihat nanti Allah menyebutkan di dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan kebingungan. Itu menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus oleh Allah itu dalam kondisi yang sangat gelisah. Gelisnya Rasulullah karena tuntutan fitrah yang ada dalam dirinya, melihat ya kehidupan yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Bagaimana di zaman jahiliyah itu tatanan kehidupan yang tidak lumrah ya, seperti kalau lahir bayi perempuan maka dibunuh. Astagfirullah. Kemudian perempuan itu bisa ditukar-tukar ya, tukar pasangan, tukar istrinya bisa ditukar. Nah, kemudian riba merajalela ya. Situasi dan kondisi yang seperti itu dilihat oleh Rasulullah SAW menjadikan beliau kemudian gelisah. Ya. Di awal-awal kemudian turunlah wahyu ya. Maka Allah katakan, wa wajadaka dhallan fahada. Aku temukan engkau Muhammad dalam keadaan kebingungan, fahada, maka kemudian aku berikan petunjuk. Nah, semenjak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah satu sisi memberikan gelar wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi orang-orang masyarakat jahiliyah yang menolak Muhammad sebagai rasul memberikan gelar Al-Majnun. Nah, itulah perbedaannya. Seperti itu. Baik Ustadz, saya yakin ini hari Jumat, biasanya Ustadz ada jadwal ceramah Jumat Ustadz ya? Betul sekali. Jadi Mitra JIC sebenarnya banyak yang ingin kita diskusikan dengan Ustadz Ainur Rafiq, karena beliau dalam penyampaiannya banyak yang ingin bagaimana biar kita merasakan betul kalau kita adalah umat Nabi yang berakhlak sebagaimana Nabi, yang berakhlak dengan akhlakul Quran. Ya. Sehingga Al-Quran itu bukan hanya sebagai dibaca, dihafalkan, terus dipahami, tapi yang terutama juga menjadikan akhlak kehidupan kita sehari-hari semuanya adalah dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang kita tunaikan, kita amalkan semua itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Ustadz, semua orang pengen jujur, pengen benar. Tapi ternyata jujur dan benar itu nggak bisa dikatakan akhlak selama tidak dilandasi dengan bimbingan yang benar, yaitu Al-Quranul Karim. Bimbingan dengan dasar keimanan. Nah, Betul. insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan yang lain Ustadz. Mudah-mudahan. Ustadz ya. Ustadz juga mau ngisi Jumat di tempat lain. Maka mohon maaf kita batasi untuk acara sorban Jumat ini. Dan sebagai closing mungkin Ustadz ada yang ingin disampaikan buat kita semua, khususnya buat Mitra JIC di mana saja berada, sehingga saat kita benar-benar kita adalah muslim yang berakhlak yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhal Ustaz. Ya, baik. Singkat saja barangkali untuk penutup, ada satu hadis yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa yang memberatkan timbangan amal seseorang adalah akhlak yang baik dan kedermawanan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keimanan, maka iman itu minta dikuatkan kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah aku. Maka Allah menguatkan iman itu dengan akhlak yang baik dan sifat dermawan. Dan sebaliknya, ketika Allah menciptakan kekufuran, maka kekufuran itu minta kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah aku. Maka Allah menguatkan kekufuran itu dengan akhlak yang buruk dan kebakilan. Nah, hadis ini menyadarkan kita bahwa akhlak itu menjadi utama, ya. Akhlak itu menjadi timbangan, menjadi nilai,
ya, yang akan memberatkan kita ya di dalam timbangan kita, yang akan bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa yang menguatkan iman itu adalah akhlak. Artinya bahwa akhlak seseorang itu akan menguatkan keyakinannya. Akhlak yang baik maka akan menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya akhlak yang buruk juga akan menguatkan kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain juga masih diriwayatkan oleh Abu Darda, beliau mengatakan bahwa takhallaqu bi akhlaqillah, ya, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Kemudian dimaksud dengan berakhlak dengan Allah, akhlak Allah adalah berakhlak dengan Al-Qur'an. Ya, sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Aisyah, ya, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwa akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Artinya dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa manusia akan mampu melahirkan akhlak yang baik. Pertama adalah dibangun dengan landasan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan sempurna manakala dalam kehidupannya adalah menjalankan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul Karim. Itulah yang akan memproses kehidupan kita, mengarahkan, menunjukkan jalan kepada kita sampai kemudian sempurna akhlak kita. Karena memang tujuan kehidupan kita adalah supaya sempurna imannya, sempurna ibadahnya, adalah juga sempurna akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Demikian barangkali kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan, karena itu kesalahan dari saya pribadi atas keterbatasan pemahaman dan ilmu yang Al-Fakir kuasai. Cukup barangkali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Ainur Rafiq. Sama-sama. Beliau adalah salah satu pimpinan Pondok Pesantren Baitul Quran yang berada di Jakarta Utara, dan beliau juga biasa mengisi pengajian-pengajian kuliah umum, dan khususnya juga untuk khutbah Jumat ini. Maka saya yakin tadi juga saya masih greget, cuman karena kita dibatasi, Ustadz mau ceramah di tempatnya lain dan butuh perjalanan, maka kita cukupkan untuk di sesi sorban Jumat pada hari ini yang dipancarkan langsung oleh Radio JIC 107.7 FM, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Amin, amin. Dan tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bermohon dan berlindung, berharap semoga khususnya kita semua bisa menjadi akhlak-akhlak yang mulia, bukan pribadi, juga terutama rumah tangga kita. Rumah-rumah kita fi buyutin, rumah tangga kita, juga masyarakat kita. Dan mudah-mudahan kepada negeri kita ini. Amin, amin. Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa khasnahum bima kanu yaksibun. Semoga kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa, yang diaplikasikan dengan akhlak sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu mengikuti kajian-kajian Ustaz, biar kita tahu betul. Ini kita baru mukadimah Ustaz menurut saya ini. Karena nanti bagaimana akhlak pandangan, akhlak lisan, akhlak aplikasi dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita tidak menutup di forum siaran ini. Insya Allah nanti kita bisa silaturahim ke Ustaz kapan-kapan. Boleh, Ustaz. silakan. Ya. Ini saja yang bisa kita kaji bersama di acara sorban Jumat, dipancarkan langsung oleh Radio JIC, dan untuk itu kita akhiri sama-sama dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host mohon maaf atas segala kehilapan, dan nama saya Hasan, dan mari kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.